Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala ba'dal ayyami wal layali wal syuhuri bimadaya wa fadaila yu'addimu fiha al-ajru wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang bak fun tathat mandum puja tapo sirat po Allah yang mana oleh Allah telah memberi kekuatan kesehatan bagi kitanya, yang mana oleh Allah telah memberi kudrah dan iradah kepada kitanya sehingga di alamnya oleh kitanya mampu terlangkah pada tempat yang mulianya di tengah ujian yang itren hanarula reda, tetapi oleh kitanya mampu terlangkah kena untuk tak ibadat, untuk tak amalkan salah satu hadis Rasulullah, maka imana wahtisaban ghufira lahu min dzambih. So yang udah Ramadannya secara iman dan ikhlasnya, maka akan diampunkan seluruh dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diikuti banyak salawat dan salim. Mari sama-sama kita haturkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh karena beliaulah gedanya dan seluruh alamnya diciptakan oleh Allah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflaq. Seandainya kau gara-gara dahai Muhammad kun Allah, maka hanlun ciptakan bebena alam dan isinya. Makanya selawat dan salim senantiasa terpuja kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Izinkanlah sejenak kepada untuan berada di hadapan Urushileun. Kamonyo teka ni baju kena ugampung kurung Culi Barat dengan sabab maksud adalah untuk bersilaturahmi dengan Urushileun Mandum. Semoga silaturahmi yang terjadinya dapat senantiasa dilanjutkan hingga selama-lamanya, hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Urushileun yang dirahmati oleh Allah, tanpa kita yang rasakan seolah-olah baru padu malam yang kau likut kita yang datang dalam bulan suci Ramadan. Padahal oleh kitanya kata masuki bak malam 17 Ramadan pada bagian yang kedua daripada 3 bagian yang disebutkan oleh Rasulullah. Kun Rasulullah wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadannya ni bagi heboh bago yang pertama rahmat, bago yang kedua maghfirah, dan bago yang ketiga adalah itqum minan nar. Legedanya jino tengah ta'aruni bago yang kedua, bago yang keputran bebena maghfirah oleh Allah kepada kita. Tamlake temgade kepada Allah. Semoga legedanya mampu talalui bulan Ramadannya dengan ibadat kepada Allah hingga menjelang akhir Ramadan kelak, dan sehingga legedanya bertarumpuk yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, menjadi legedanya Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Urushileun yang dirahmati oleh Allah, apabila kitanya tak ingat dalam sejarah perkembangan Islam, setidaknya dalam bulan Ramadannya nal heboh kejadian yang luar biasa yang tercatat dalam buku peradaban Islam. Yang pertama adalah kejadian nuzulul Quran, yang insyaallah malamnya dunia tengah tak peringati dan tengah tak lalui. Yang kedua adalah Ghurwatul Badar Kubra, perang Badar Kubra, dan yang ketiga adalah Al-Fathul Makkah,
penaklukan kota Makkah. Rinsilun yang dirahmati oleh Allah, berbicara nuzulul Quran terdiri daripada dua kalimat nuzulul Qurannya. Yang pertama adalah nuzul, yang kedua adalah Al-Quran. Nuzulnya sering ditanya tabung makna tren. Lagi laksana ujian yang tengah itu malamnya. Nuzul dari atas tren uyuk. Dari uyuk watah kan trenan. Nan. Berarti nuzulnya adalah dari atas ke bawah. Itu makna nuzul. Al-Quran menurut yang dipegang oleh para ulama dalam kitab-kitabnya adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbid bi tilawatih al-mu'jid bi suratin awaluha min al-fatihah wa akhiruha ila surati an-nas. Al-Quran yang kita pahami, yang kita tabi-tabi adalah kalam Allah. Al-Qurannya adalah kalam Allah. Itu mana urutannya? Nyo yang dapat nyo punya Al-Quran. Nyo adalah mushaf Al-Quran. Al-Qurannya adalah azali, kadim. Sedangkan Al-Quran yang kita baca-bacanya adalah makhluk. Bukti makhluk, dia bisa ada huruf dan ada suara. Sedangkan Al-Quran yang diazali kalam Allah itu tidak memiliki huruf dan tidak memiliki suara. Jadi Al-Quran yang nyo, metafudnya Al-Quran yang nyo adalah makhluk. Sedangkan Al-Quran yang kalam Allah adalah diazali, yang tidak memiliki huruf dan tidak memiliki suara. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalam Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana siapa saja yang membacanya menjadi ibadat. Jadi oleh gedanya urusilun tanpa tahfai, tanpa pahami makna, tak baca saja, Al-Quran itu sudah jadi ibadat, merupakan pahala. Apalagi wanita bacanya tanpa makna, apalagi tanya terhafal dengan Al-Quran itu. Hanya lebih aula kepada gedanya merupakan ibadat dengan terbaca kalam Allah yang mulia itu. Kemudian Al-Quran ini memiliki ciri-ciri yang selanjutnya adalah dia menjadi mukjizat dengan satu surat dari Al-Quran. Jadi sebuah surat dalam Al-Qurannya jadi mukjizat. Arti jadi mukjizat apa? Tidak ada orang yang mampu menyusun satu surat pun dari Al-Quran. Sependek-pendek surat dari Al-Quran adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Itu surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Namun tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu untuk menyusun seringkas-ringkas surat dalam Al-Quran. Maka dalam cerita lampau pada masa dahulu pernah seorang yang bernama Musailamah bin Hubaib al-Hanafi mencoba menandingi Al-Quran. Dengan kelihayannya dia menguasai syair-syair Arab. Hayat tak syair Arab Musailamah tersebut. Kemudian dengan kelihayannya itu dia coba untuk menyusun untayan-untayan syair yang katanya untayan syair itu itulah Al-Quran. Maka disusunlah sajak-sajak. Contohnya Al-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu zawlun tawil. Gajah, siapa yang mengenal gajah? Dia memiliki ekor yang panjang. Kemudian ya difdah, ibna difdaini, nakri mata nakri. Disusun saja yang berbentuk perumpamaan dari para surat Al-Haqqah. Dia mencoba untuk menyusun perbandingan Al-Quran namun tidak sanggup, dan itu merupakan proyek yang gagal karena oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kata-katanya ragu terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada hamba Allah, maka katanya datang sabah surat dari Al-Qurannya. Menyahai kata datang wadru syuhada aku pakat ngangon.
untuk yang tandingi Al-Quran. Dan ternyata Al-Qurannya hingga orangnya tidak mampu ditandingi dan tidak mampu diubah dan diotak-atik seperti kalam kitab-kitab suci yang pernah diturunkan pada masa-masa sebelum Nabi Muhammad. Taurat, Injil, Zabur itu sudah ditahrif, diotak-atik, tetapi Al-Qur'annya tidak mampu diotak-atik. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamu putar Al-Qur'annya dan kamu jaga Al-Qur'annya tanpa bisa diubah sedikit dari Al-Quran ini. Maka itulah maksud daripada pengertian Al-Quran Al-Mu'jiz di surat ini. Kemudian Al-Quran ini diawali dari surat Al-Fatihah secara susunan dan diakhiri dengan surat An-Nas secara susunan. Urun silun Ummi Abu yang dirahmati oleh Allah, nuzulul Quran terbagi kepada dua bentuk. Ada nuzulul Quran secara jumlatan wahidah, ada nuzulul Quran munajjaman muwa'adan fi jamil awqat. Jadi bentuk nuzulul Quran yang ditanya peringati ada dua bentuk nuzul. Nuzul Quran yang diputran Allah Al-Qur'annya secara utuh musiga diputran dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Yang diputran Al-Qur'annya secara sedikit-sedikit baca-baca. Selama 23 tahun. Maka Al-Qur'an yang diputran secara keseluruhan itu adalah Al-Quran yang diputran daripada Lauh Mahfuz kepada sama dunia, kepada Baitul Izzah. Jadi Al-Quran yang diputran dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah atau langit dunia atau tempat bintang-bintang nyo adalah Al-Quran yang diputran secara utuh menyeluruh. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Qadar. Firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebagaimana bacaan imam tadi, si tengah yang terakhir biasanya imam mengganti bacaan Qul huwallahu ahad dengan Inna anzalna. Kamu putran Al-Qur'annya bak malam kemuliaan, bak malam Lailatul Qadar. Jadi punya Al-Quran yang diputran secara utuh daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia, nyan adalah terjadi di malam Lailatul Qadar. Pajan malam Lailatul Qadar mulai daripada awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Hinanna mujan ke malam sa, ke malam 2, ke malam 3 yang khilaf para ulama. Hana tatujan. Maka oleh katanya medan ibadat dalam malam bulan Ramadan baik luput mesti malam. Nyan pasti lagi dia tak lupa malam Lailatul Qadar. Tetapi menyana selang-selang, kadang tak selang-selang yang itu Lailatul Qadar itu benar oleh Allah. Jadi itu yang pertama, turun Al-Quran. Dan yang kedua adalah Al-Quran ini turun secara sedikit-sedikit dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Al-Quran yang kedua turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ini bertakhanus. Ketika Nabi Muhammadnya nekhalut bahasa katanya di Gua Hira. Dan itu kejadiannya adalah pada malam 17 Ramadan, 10 tahun sebelum terjadinya hijrah Nabi ke Madinah. Maka yang tak pahami, yang tak peringati legitanya malamnya sebagai malam nuzul Quran 17 Ramadan adalah malam yang diputran oleh Allah melalui malaikat Jibril Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Di sini dimulai diputran bacut-bacut Al-Quran hingga 20 tahun, 10 tahun waktu Nabi di Makkah dan 11 tahun waktu Nabi kan di Madinah. Nyo mungkin perlu terluruskan pengetahuan kita tentang nuzul Quran. Kadang-kadang yang berbagai macam versi timbul pemahaman dalam masyarakat kiban turun Al-Quran. Jadi dengan terjelaskan setidaknya kita paham apa maksud daripada nuzulul Quran dan iktibar hikmah yang kita cocok daripada nuzulul Qurannya.
Urun silun yang dirahmati oleh Allah. Kejadian ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran lewat surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadannya adalah bulan keputusan Al-Quran lah bulannya, yang Al-Qurannya adalah menjadi petunjuk kepada mandum umat manusia. Oleh Imam Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihil Ghaibiyah disebutkan dalam tafsirnya bahwa Allah dalam bulan Ramadannya khusus dua khususiyat yang hana bulan-bulan lain. Yang pertama adalah khususiyat yang pertama oleh Allah neputran aqdami ayatir rububiyah, neputran seraya-raya tanda ketuhanan. Apa itu? Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, oleh Allah nepu khusus dalam bulan Ramadannya dengan nepu wajib aqdami ayatil ubudiyah, seraya-raya ibadat kita kepada Allah. Apa itu? Puasa Ramadan. Dalam bulannya oleh Allah nepu khusus dua perkara nepegah oleh Ar-Razi. Yang pertama nepu Al-Quran, yang kedua adalah nepu wajib puasa. Di mana antara puasa dengan Al-Quran ini memiliki korelasi, memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Harat keterkaitannya dijelaskan oleh Imam Ar-Razi bahwa ketika Al-Qurannya nukutrennya adalah idamang lam ade manusia, sehingga ade manusia ketika idamang Al-Qurannya bercahaya, mencerlah cahaya Al-Quran ade gede menu. Kecuali cahaya yang hati kita bisa padam dan redup dengan adanya nafsu dalam jiwa kita, dalam hati kita yang berubah dalam jiwa-jiwa kita, nafsu hayawaniyah kita, nafsu ghadabiyah kita, nafsu insaniyah kita, mandum kita nafsu. Cuma puasa yang wajib di Allah adalah untuk menekan nafsu itu. Jadi puasa adalah sekuat-kuat sebab yang mampu untuk menekan nafsu hayawaniyah, nafsu ghadabiyah dalam hati kita. Ketika nafsunya dapat ditekan oleh puasa, maka cahaya Al-Quran itu ketika masuk dalam hati kita, dalam ruh kita, cahaya Al-Quran itu akan bercahaya, mencerlah cahaya Al-Quran itu. Maka itulah hubungan antara puasa dengan Al-Quran. Al-Qurannya adalah nubu cahaya hati kita, sedangkan puasa adalah nutun agar nafsunya berhidup cahaya yang dalam hati kita. Runsilon yang dirahmati Allah. Itulah maksud daripada penafsiran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk, yang mana Al-Quran itu bisa menjadi hidayah, hudan linnas, hidayah kepada umat manusia, kepada gede-gede. Urun silun yang dirahmati oleh Allah, dengan momentum nuzulul Qur'an, dengan tak peringati malam nuzulul Qur'annya, mari Al-Qur'annya tak jadikan sebagai teman kita, Al-Qur'annya tak jadikan sebagai petunjuk kita. Kita tak bukan Al-Qur'an sebagai teman, tak iringi Al-Quran tersebut kapan saja lagi nawate, tak coba baca Al-Quran. Lebih-lebih lah berusilunnya bulan puasa, Syahrul Quran, bulan Quran. Apakah lagi tanya, tak baca Al-Quran kamu sahabat surat kah? Nyo masing-masing lah hati-hati katanya tak ukur masing-masing. Padu jai ka Al-Quran yang kali kita baca lah mulanya. Puna sahabat surat kah? Puna sahabat juz kah? Puna sahabat khatam Al-Quran kah? Atau mukupon kalau mau baca Al-Quran. Nyo menjadi introspeksi diri kita nyo, bahwa usahakan
lam wate-wate senggang gedanyo lam tajalani bulan puasanya mencoba untuk isi dengan baca Al-Quran. Mencoba untuk isi dengan baca Al-Quran. Dia sembahyang siju mirip, dia sembahyang fiboh siju, sembahyang duhur siju, sembahyang asar siju, sembahyang maghrib atau sembahyang isya. Mencoba untuk diisi dengan bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itu dapat memberi cahaya kepada hati-hati kita sehingga memiliki kedekatan yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh para ulama senantiasa iringi bacaan doa khusus kepada Al-Quran. Maka sering kita tadi Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana alamin. Ya doa senantiasa diukur baginanya. Bermakna doanya, ya Allah, ya Tuhanku, dijadikan Qur'annya ya Allah sebagai rahmat ke kamu ya Allah. Baik dengan Al-Qur'annya menjadi laknat ke kamu. Ya Allah, dijadikan Al-Qur'annya ya Allah sebagai petunjuk ke kamu ya Allah, sebagai ilmu kamu ya Allah, sebagai cahaya dan kehidupan kamu ya Allah. Allahumma ij'alhu imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina. Ya Allah, nupu ingat kamu pupu mandang yang kamu tua dari asal Al-Quran ya Allah. Wa 'allimna ma jahilna, dan nupu pupu mandang yang galam kamu tupu daripada asal Al-Quran ya Allah. Warzuqna tilawatahu. Ya Allah, memberi rizki kepada kamu, memberi wadah kepada kamunya, agar kamunya mampu untuk membaca Al-Qurannya saban uro dan saban malam. Memberi rizki kepada kamu ya Allah, agar wadahnya dapat kamu pakai untuk baca Al-Qurannya ya Allah, baik uro di bak malam. Waj'alhu lana hujjatan, dan jadikanlah Al-Qurannya ya Allah sebagai dalil kamu ya Allah, sebagai hujah kamu ya Allah ketika kamu di dunia ya Allah, dan ketika kamu kepada ron kelak ya Allah. Dijadikanlah Al-Qurannya sebagai cahaya dalam kubu-kubu kamu ya Allah. Al-Quran itu adalah salah satu sebab kepada kita yang mudah untuk datang dalam kubur. Orang yang selalu melazimi Al-Quran, ia tidak akan pernah buruk jasanya. Han akan buruk tubuh gedanya, punya tubuh gedanya walau dia videonya han ada peluang Al-Quran. Punya sahabat sehari timro dan baca Al-Quran insyaallah dalam kubur. Al-Qurannya yang akan jadi cahaya gedanya, yang akan dibuah mandang di peluah kubur, sehingga wadah daeh dia gedanya sebagai tidurnya pelami, sebagai tidurnya pengantin baru hingga uro kiamat kelak. Nyo Al-Quran yang dapat membantu, lain yang dapat membantu. Lain hana yang dapat membantu lagi bantu Al-Quran. Maka umu yang disinggah oleh Allah bagi dia si apa tu hana terbijan pajan mati gitu hana terbijan. Maka dicoba untuk pakai untuk membaca Al-Quran. Mana najir gimana cara mencoba untuk memurno Al-Quran. Nuhoi yang kamu faham tentang baca Al-Quran lagi murno Al-Quran lu kaduha mata hana dulin. Tapi Al-Quran hana mau panjang hana upalo nyan bunu fikir nyan bunu jadam latiron. Insyaallah ketika kita yang tahu hukum untuk tahu Allah, Al-Quran itulah yang akan menjadi teman kita. Al-Quran itulah yang akan selalu mendampingi kita nyomo wadah kita daih dalam kubur silun yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, kejadian yang amat luar biasa ketika bulan Ramadan adalah adanya perang Badar Kubah. Perang Badarnya silun
adalah peperangan besar yang ulun Islam menang dalam perang tersebut. Perang yang hampir seluruh Nabi dan sahabat Nabi hadir dalam perang tersebut. Perang yang mana datang bala bantuan umat Islam daripada tentara-tentara langit. Malaikat turun dalam perang Badar untuk membantu umat Islam dalam melawan kafir. Dan perang Badar itu terjadi pada hari 17 Ramadan tahun kedua daripada Hijriah. Oleh Nabi hijrah ke Madinah. 2 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Disitulah terjadi perang. 17 Ramadan, Urah Jumat. Kejadiannya hampir 5 jam peperangan tersebut. Perang yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam. Mungkin secara singkat tentang kejadian perang Badarnya Urusilun, agar kita ada tepu kiban sejarah perang Badar. Ketika urang Islam sempit udip di kota Mekah gara-gara diganggu kafir Quraisy, maka orang Islam tersebut datang perintah untuk hijrah ke Madinah. Ketika orang Islam hijrah ke Madinah, bebena harta yang dimiliki ditinggalkan di kota Mekah. Hana sempat gemeh ke Madinah. Jadi harta yang ditinggalkan itu semuanya dijarah oleh kafir Quraisy ini. Mandum harta yang dijarah kemudian dijual ke Nanggro Syam. Nanggro Syam yang dino hanali Nanggro Syam dah sedek lah beda dunia hanali. Nanggro Syam dino sudah berubah nama menjadi negara Suriah, negara Palestina, negara Jordania. Nya negara heboh negaranya adalah bagian daripada Nanggro Syam yang masa Nabi. Negeri yang diberkati oleh Allah. Jimelah lebih mandum harta umat Islam di pulau. Ketika Nabi dan sahabatnya ditupu kejadian tersebut, waktu urun kafir Quraisy diwawa dari kota Syam, negeri Syam kuno Mekah, dicegahlah oleh para Nabi dan para sahabatnya. Dan kejadian tersebut terjadinya baksaboh awasan, baksaboh daerah lembah yang memiliki air yang namanya Badar. Maka apakah bukannya perang Badar? Karena terjadi perang baksaboh tempat yang tempatnya dinamakan dengan Badar. Nasib yang berpendapat bahwa karena kejadiannya tengah bulan purnama itu bulan Badar, maka ada yang berpendapat seperti itu. Tapi pendapat yang kuat adalah karena terjadi di sebuah daerah tempat sumber mata air yang namanya adalah Badar. Di situ kejadiannya. Singkat cerita, daripada peperangan tersebut jumlah orang Islam sebanyak 313 orang, jumlah orang kafir pun 20 dan ditambah 900 orang. Yang syahid dari orang Islam sebanyak 13 orang saja, 14 orang saja. Yang tewas daripada orang kafir Quraisy sebanyak 70 orang. Dan itu adalah kemenangan besar daripada urang Islam. Nyo sejarah singkat dari perang Badar. Maka bulan Ramadannya juga dinamakan dengan Syahrul Jihad, bulan jihad, bulan perang. Cuma katanya oleh kitanya, jino kahana perang le. Itu maksud daripada jihad itu. Memang sekarang tidak ada perang lagi, tetapi nafsu yang disimpan oleh Allah dalam hati kita nyutip urap kamu perang nafsunya. Tukang perang dia puasa. Lah puasa tengah kamu perang nafsu, di budaya gitu. Maka oleh Imam Ghazali juga tingkatan puasa manusia itu 3 tingkat. Yang pertama adalah puasanya awam, yang kedua adalah puasanya khawas, dan yang ketiga adalah puasanya khawasul khawas. Pakar Imam Ghazali bagi tingkatan puasa karena kualitas puasa manusia berbeda-beda. Nah, yang puasa tengerah mendel, puasa awam. Nah, puasa yang ketika getendek dan getengerah geten segala larangan dan makruh-makruh puasa. Anak kita lihat ngumpulain. Dan puasa khawasul khawas adalah puasa yang ketika puasa hanya tinggal satu bulan. Maka le kita nyawa kualitas puasa kita nyawa KHE
dapu kualitas khawas paling tidak betul puasa awam. Karena mi puasa awamnya nucela le nabi. Kun nabi kam min saimin laisa min samihamihi ilal ju' wal atas. Dinajai urung puasa yang akhir daripada puasanya hanya deuk dan gerah saja. Efek puasanya deuk ngegerah. Hana lain. Nyo adalah puasanya awam. Puasa yang diikuti oleh hawa nafsu. Tak puasa, tak kena gom, tak kena ju. Tak puasa, yang mata tak mengenai laju. Tak puasa, yang hati tak belalaju. Yang menan cara puasa, nyan adalah puasa awam muslim. Nyan yang puasanya hana merumpok di dalam mutakin yang pegah lihat ya Allah. La'allakum tattaqun hana merumpok. Tidak gedanya takwa yang ketika akhir Ramadan legitnya kembali seperti fitrah itu tidak digapai oleh orang yang puasanya seperti itu. Puasanya awam. Eurinsilnya dirahmati Allah. Maka inilah syahrul jihad. Bulan yang kamu perang hawa nafsu gedanya. Datun deuk dan datun gerah. Do mana miet deuk dan gerah umur 78 tahun. Tapi datun daripada yang dapat membatalkan fala puasa so yang itu. Nyo yang ayu. Di tengah lagi kita bergelut dalam masyarakat saban hari, saban malam, saban malam. Tak betul yang membatalkan pahala puasa tu. Nyo yang apabila yang alhamdulillah, dan itu yang dimaksud dengan orang-orang yang muttaqin la'allakum tattaqun. Rinsilon yang dirahmati Allah. Satu lagi kejadian yang luar biasa pada bulan Ramadan adalah terjadinya penaklukan kota Makkah. Itu terjadi adalah juga pada bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Ketika ulun Islam di kota Madinah rame, Islam sudah mulai ditebar kepada pelosok-pelosok negeri. Maka ketika itu Islam ini kembali lagi ke Mekah, dan itu dinamakan dengan penaklukan kota Mekah. Diawali dengan 10.000 orang Islam masuk ke kota Mekah, dan orang kafir Quraisy pada waktu itu tidak mampu melawan, takluk dengan sendirinya. Yang tim dalam Islam kagak tinggal di kota Mekah, yang hantim dalam Islam kagak plung sigi kerek tahu ya plung unangro lain. Itulah Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah, dan disitulah Islam sempurna. Kun Nabi, kun Allah dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bauronyo ke Islam kalau sempurna gata-gatanya maju. Dan sempurna Islam pada masa itu. Ketika sepeninggal Nabi dan seterusnya hingga gedanya oronyo, Islam yang tak pernah jaya itu sudah mundur ke bawah. Hingga gedanya oronyo ibarat Islam lagi mengerucut lagi ikut-ikut. Maka itu tidak mustahil karena Nabi pernah berkata, Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islamnya terus pun tanah Arab dianggap aneh, dan teman pada akhir kiamat menjelang kiamat Islam itu akan dianggap aneh lagi. Nyo katruh bak masanya dua lo. Nyan urusilon mari sama-sama ta introspeksi, ta jauh dalam hati itu masing-masing. Urusilon jadi rahmat Allah. Mungkin sedikit banyak penyampaian singkat yang telah ulun tuan sampaikan. Mungkin kalibeh wade wajud kamu mengganggu wade urusilon dengan nasihat-nasihatnya. Semoga nasihatnya menjadi nasihat bagi pribadi tuan. Kemudian apabila jin cok menjadi nasihat bagi kita yang mandung di sini, yang dari Allah, yang buruk daripada nafsu amarah tuan sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.